Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang selalu kita ucapkan dari lisan kita kepada satu-satunya zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, zat yang telah menciptakan segala yang ada di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau sering kita ucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya Kiai Suri Tauladan, Nabi yang kita semua cintai, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau, dan juga tentu sebagai balas jasa setelah 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan semua untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dianggap penyihir, penyamun, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya seseorang kalau diusir dari kampung halaman. Dan juga 10 tahun fase Madinah, semuanya dengan jihad dan dakwah, sampai akhirnya Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita gabungkan ikhwah akhwat, Bapak Ibu sekalian, dua kalimat mulia ini, maka kita katakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tema kita pagi ini, semoga Allah berkahi waktunya ke depan. Kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia. Banyak di antara kaum muslimin kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab Allah. Tapi kalau lebih jauh kita menanyakan Allah itu ada di mana, kenapa Allah tidak kelihatan, dan bagaimana cara kamu berhubungan dengan Tuhanmu, umumnya mereka tidak punya jawabannya. Kalaupun ada, maka jawaban tersebut diterka-terka, tidak memiliki landasan ilmu yang benar. Kesempatan ini kita akan bahas 3 pertanyaan dasar tadi. Di mana Allah itu? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan saya Allah? Namun sebelumnya saudaraku, saya ingin mengajak Anda coba berfikir, bertadabbur. Kalau kita bahasakan, mungkin ya, kita mencari siapa saja yang disembah selain Allah. Coba kira-kira yang disembah di muka bumi ini oleh banyak orang. Ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah hewan. Kasus menyembah patung, kita tahu orang Buddha dan pengikut-pengikut paganis, penyembah daripada patung-patung ini banyak. Ada yang menyembah hewan, seperti kita tahu di India ada yang menyembah sapi. Bahkan ada yang menyembah kemaluan perempuan karena alasan manusia keluar dari situ. Kemudian kita tahu ada yang menyembah pohon, dianggap pohon itu keramat. Ada yang menyembah bintang dan matahari. Kita tahu Jepang, negara yang canggih, tapi mereka yakin kaisar mereka itu anak dewa matahari. Dewa artinya Tuhan. Mereka menganggap matahari sebagai Tuhannya. Dan beragam macam hal yang banyak disembah, dimintai, ditunduki oleh manusia. Tapi kita sebagai orang Islam punya konsep dasar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini asas. Kalimat ini saudaraku, yang menyebabkan Allah pencipta langit dan bumi ini, nanti akan lebih jauh kita jelaskan. Karena kalimat inilah ia mengadakan dan menciptakan surga dan neraka. Kalimat ini yang membedakan mana orang beriman dan kafir. Kalimat ini yang akan membedakan dan memberikan gambaran siapa orang yang menyembah Tuhan satu atau menyembah Tuhan yang banyak. Orang yang meyakini kalimat ini, karena kalimat ini Allah turunkan kitab-kitab, Allah utus rasul-rasul dan nabi. Ada 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Dan kalimat ini kalau diyakini, maka orang lemah bisa menjadi kuat.
Orang yang penakut bisa jadi berani, orang yang miskin bisa menjadi kaya. Kalimat ini memiliki hal yang sangat luar biasa dahsyatnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya akan mulai dari definisi Tuhan dulu sendiri. Tuhan itu hampir seluruh pakar-pakar pemikir memberikan gambaran, tapi saya simpulkan dan kita ambil kepada ulama kaum muslimin. Tuhan itu harus memiliki 5 sifat mutlak. Kalau satu aja nggak ada berarti bukan Tuhan gitu. Yang pertama, dia menciptakan. Menciptakan ini artinya lagi secara substansial adalah mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Jadi kalimat ini di dalam kamus bahasa Indonesia pun sebenarnya tidak tepat kalau digunakan orang mengatakan saya menciptakan. Karena dari tidak ada menjadi ada. Manusia hanya bisa membuat, merakit mungkin, tapi menciptakan tidak mungkin. Karena menciptakan dari sesuatu tidak ada menjadi ada. Kalau dia buat komputer misal, maka dia membuat, tapi bahan-bahan dasarnya, perangkatnya sudah ada di alam semesta ini, sudah tersiapkan. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Telur cair misalnya, cair kita bisa goreng dan makan, tapi pada saat dibiarkan oleh induk ayam didudukin dengan suhu panas tertentu, maka menjadi ayam, bisa bergerak, bisa jalan, bisa bertelur lagi. Kita semua ini yang hadir di sini dan seluruh manusia berasal dari sperma, yang satu gumpalan sperma secara ilmiah itu memiliki miliaran sperma-sperma kecil yang kalau dibuang ya sudah selesai, jadi seperti bahan yang tidak ada gunanya. Tetapi dari situ bila bertemu dengan sel telur yang dua-duanya, saya lihat cuplikannya sendiri secara ilmiah dengan kamera tercanggih sekarang, itu para ilmuwan membesarkan sampai 200 atau 300 kali lipat. Ternyata sel telur dengan sperma itu seperti debu, lebih halus dari debu, yang akan menjadi manusia seperti kita. Dan mereka terkagetkan di sperma itu ternyata ada cirinya manusia itu, sampai warna matanya, warna rambutnya, warna kulitnya, bahkan bisa terbaca karakter umumnya manusia di situ, dari yang lebih halus dari debu, yang dianggap tidak ada apa-apanya, tapi hanya jadi manusia seperti kita. Beranjak dari tulang, tengkorak, kemudian tangan, semua sendi-sendi. Setelah itu kemudian terbentuklah daging, terbentuklah tulang, dan seterusnya. Jadilah seperti kita, bisa ngomong, bisa jalan, bisa teriak, dan seterusnya. Kemudian contoh yang lain, biji dilempar di tanah, ditanam, tumbuh jadi pohon yang besar, biji yang kecil. Baru dari poin ini saja, menciptakan ini dari tidak ada menjadi ada. Coba cari siapa yang disembah selain Allah yang bisa melakukannya. Patungkah? Sapikah? Pohonkah? Syaitan-kah, jin yang disembah oleh banyak dukun dan penyihir, atau siapa saja? Syuraka, Allah mengatakan, hal min syurakaikum may yaf'alu dzalika min syai'. Allah menantang mengatakan, ada enggak yang kalian sembah selain Allah itu yang bisa buat itu? Satu saja, gitu kan. Nanti akan lebih banyak saya berikan contoh. Jadi menciptakan itu hak dan harus ada pada Tuhan. Yang kedua, apa yang dia ciptakan itu difungsikan. Kayak manusia misalnya, kita ini diciptakan, kalau kita nggak difungsikan maka kita seperti patung. Sama dengan orang mahat patung. Coba pembuat patung tuh, maksimal mereka bisa cuma buat merakit dari tanah, dari kayu, dari semen. Setelah itu mereka nggak bisa buat apa-apa. Bisakah mereka memfungsikan itu, menggerakkan patung supaya jalan? Maka di sini memfungsikan, kita difungsikan. Allah Azza wa Jalla menciptakan tangan, mata, telinga, semuanya ini lalu difungsikan. Berfungsilah. Yang ketiga, harus ada pada Tuhan menyiapkan asupan atau kebutuhan dari apa yang diciptakan. Seperti mata nih, mata sudah diciptakan, tapi kalau tidak ada asupannya apa? Cahaya. Kalau tidak ada asupannya, nggak ada fungsinya mata. Coba kalau lagi malam gelap gulita, teman-teman sekalian lagi berada di sebuah tempat yang tidak kelihatan, gelap,
maka kita tidak bisa lihat apa-apa karena nggak ada cahaya. Yang membuat kita bisa melihat malam karena ada cahaya rembulan atau ada cahaya lampu kayak kita sekarang, maka bisa kelihatan. Ini sekarang Anda bisa melihat saya bisa melihat Anda karena cahaya matahari yang luar biasa. Kita bisa melihat. Telinga kita butuh asupan suara, tanpa suara nggak ada fungsinya telinga. Terciptakan lagi suara itu. Hidung kita butuh oksigen, maka diciptakan oksigen itu. Dan penciptaan ini, pengadaan ini, sifat yang dari Tuhan itu tidak pernah habis stoknya, nggak ada batasnya. Coba cahaya, suara, oksigen, ada batasnya nggak? Nggak ada. Sebanyak mungkin kita butuhkan oksigen dimanapun kita masuk di muka bumi ini akan kita akan temukan, bisa kita hirup setiap saat. Suara bisa kita tangkap setiap saat dengan kuping kita selama itu normal tentunya. Kemudian mata kita juga bisa menangkap cahaya dimanapun cahaya matahari menerangi seluruh bumi. Kita bisa melihat. Ini yang ketiga, menyiapkan asupannya. Yang keempat, mengawasi, pengontrolan. Saya kasih contoh bagaimana pengawasan Allah Azza wa Jalla kepada kita sebagai makhluk. Kalau misal kita lagi musim panas seperti ini kemarau, enak kalau minum dingin, nyaman rasanya kita minum dingin. Dan kita tarik contoh ini, minuman dingin, kalau kita sedang sakit meriang misalnya. Kalau lagi meriang, yang tadinya kita biasa minum air dingin enak, kalau lagi tidak sakit, pada saat meriang kita nggak mau sentuh. Ada yang mau minum air es nggak kalau lagi meriang? Hah? Ini kok nggak ada yang nyaut, hidup nggak ini? Dari mana perasaan kita tidak mau nyentuh air es tuh kalau lagi meriang? Pernah berpikir nggak kira-kira? Dari mana perasaan kita secara alami kita tidak mau menyentuh air es itu? Kalau lagi sakit, lagi lemes, dari mana perasaan kita muncul? Kalau kita itu tidak mau jalan, tidak mau beraktivitas, ada kekhawatiran muncul, lapar, sehingga kita butuh asupan makanan. Dari mana rasa lapar itu? Ada yang pernah lihat wujudnya? Dia cuma tahu bisa rasa, kemudian dia main makan saja. Tapi kalau dia berpikir lebih jauh, dari mana lapar itu? Saya sendiri dari mana? Rasa lapar itu dari mana? Asupan yang saya akan masukkan makanan dari mana? Dan kenapa harus makan? Adakah yang bisa ganti? Misal kalau lagi lapar tidur, bangun tetap lapar. Lapar minum, tetap aja lapar nanti. Harus kemakan. Ini dari mana semua sistem ini? Maka di sini direnungi bahwasanya ada pengawasan. Rasa lapar itu pengawasan alami dari Allah Azza wa Jalla kalau tubuhmu lagi butuh makanan. Rasa haus, pengawasan bahwasanya tubuhmu lagi butuh cairan. Capek, tubuhmu lagi butuh istirahat. Dan pada saat itu datang, karena Allah Azza wa Jalla mengawasi penciptaannya, maka nggak bisa orang nolak. Kalau lapar nggak bisa nolak, harus dia makan. Kalau haus harus dia minum. Kalau capek harus dia tidur. Ada pengawasan ilahi. Apakah patung, pohon, apalah yang disembah selain Allah bisa melakukan ini? Yang kelima, dia memusnahkan. Semua yang kita lihat musnah itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah memusnahkan. Bahkan kita tahu dalam rukun iman kita ada iman kepada hari kiamat. Semua di langit dan bumi akan hancur. Mulai dari proses hal-hal yang kecil, matinya serangga kecil depan kita, manusia yang meninggal hampir tiap hari kita lihat jenazah diantar, pohon-pohon yang berguguran mati, dan itu ada namanya ajal. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Tapi kita masih di awal-awal pertemuan tentang harusnya ada 5 sifat mutlak dalam Tuhan ini. Dan ini subhanallah tidak dimiliki kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti akan lebih jauh kita jelaskan. Baik, saya akan membuatkan teman-teman sekalian 2 kubu. Kubu orang yang tidak beriman dengan kubu orang yang beriman untuk lebih memahami bagaimana pentingnya beriman tentang ada Tuhan Allah. Dan memang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dimanapun yang kita bisa jangkau dengan mata atau tidak kecuali Allah Azza wa Jalla.
Kubu yang pertama kubu orang tidak beriman dulu, dan saya akan pilih dari orang yang tidak beriman ini kalangan manusia yang sudah dianggap luar biasa, para raja-raja yang sudah menguasai sekian luas wilayah di bumi ini, punya sekian banyak pengikut, punya sekian banyak harta, punya sekian banyak ya, keturunan. Kemudian kita lihat dari kalangan para ilmuwan, dan kita tahu ilmuwan ini biasanya diberikan kedudukan di kalangan manusia. Dan yang ketiga pemikir. Yang kedua nanti kita akan buatin kubu orang yang beriman. Nanti kita akan bedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Gak apa-apa, gak usah. Dia mau tukaran tempat sama saya. Katanya Ustadz nanti panas. Baik, mulai orang yang tidak beriman, kita mulai dari kalangan para raja. Raja-raja ini ada dua raja disebutkan dalam Al-Quran. Pertama Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Dua raja ini masyhur dalam Al-Quran disebutkan karena sama-sama punya kelebihan, dan kelebihannya hampir sama memang. Dua-duanya punya kelebihan fisik. Dua-duanya orangnya tinggi, putih, gagah. Secara fisik kekar. Laki-laki semua tahu kalau orang memiliki kelebihan ini merasa bangga. Dia seorang raja, memiliki dan menguasai setengah dunia. Jadi dua raja ini, Namrud dan Fir'aun, bukan hanya sekedar raja biasa, tapi keduanya menguasai dunia. Jadi setengah dunia. Kalau Namrud di Babilonia, di Irak dulu, wilayah kekuasaan, dan seluruh Asia di bawah kekuasaannya, dan Fir'aun datang setelahnya sekitar 400 sampai 600 tahun, selisih ahli sejarah, itu berkuasa di Mesir, di Afrika, dan seluruh Afrika serta Eropa di bawah kekuasaan. Jadi mereka memiliki kelebihan fisik, raja, menguasai setengah dunia, memiliki banyak keturunan, kaya raya, dan yang luar biasa, pasukan perangnya nggak pernah kalah. Jadi seluruh kelebihan dunia berkumpul pada dua orang ini. Ternyata ini membuat mereka membangkang tentang ada Tuhan namanya Allah. Bahkan mereka mengaku Tuhan. Kita masuk ke jendela kehidupannya dulu dua raja ini. Namrud misalnya. Namrud ini di zaman Ibrahim alaihissalam, dia menjadi raja di umur 30 tahun, dan dia begitu menjadi raja, langsung dia menobatkan dirinya, mengatakan saya Tuhan masyarakat Babilonia, bahkan seluruh wilayah kekuasaan. Yang luar biasanya teman-teman sekalian, seluruh masyarakat Babilonia tiba-tiba spontan mengatakan baik, Namrud Tuhan kami. Nggak ada masyarakat yang membantah masalah itu. Kemudian dia sendiri didukung dengan kelebihan-kelebihan dunia itu. Bahkan Namrud kalau pagi hari setelah mandi menggunakan baju kekerajaannya, duduk di atas singgasananya, itu seluruh pengikutnya termasuk istri dan anaknya sujud di kakinya dan mengatakan Tuhan kami yang agung Namrud. Jadi dunia sudah berkumpul padanya, kelebihan fisik, kekayaan, kerajaan, pasukan yang tidak pernah kalah. Terus ngaku Tuhan, semua orang ngakuin. Jadi luar biasa kedudukannya pada saat itu. Ini bukan raja biasa mereka ini. Pada hari pertama Namrud mengaku sebagai Tuhan dan diakui oleh masyarakat Babilonia, di umur 30 tahunnya, dia sempat mimpi di malam hari kalau kerajaannya hancur. Di dalam beberapa riwayat sahih disebutkan, maka Namrud ini membangunkan penasehat-penasehatnya. Setelah mereka bangun semua, salah satu penasehat Namrud, atau kalau kita bisa katakan orang nomor satu yang paling dipercaya oleh Namrud, ada satu orang namanya Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang kepercayaannya Namrud, karena Namrud untuk mengaku sebagai Tuhan, dia nggak bisa menjangkau seluruh wilayah dia untuk datang dan disujudin. Maka dia mencari ahli pahat untuk membuat patung, dan dia temukan Azar adalah orang yang paling luar biasa, paling mahir.
Maka Azar ini diberikan kedudukan khusus dan dia tugasnya hanya membuat patung yang diperintahkan oleh Namrud. Maka dibuatlah patung-patung Namrud yang banyak lalu dikirim ke wilayah-wilayah kekuasaan untuk disembah. Maka Azar juga pada malam itu ada, ayahnya Nabi Ibrahim AS di istana Namrud, kalau dipanggil semua. Lalu Namrud tanya, kira-kira apa takwil mimpi saya nih? Mereka semua bingung, kami nggak tahu takwilnya apa nih. Tapi ada salah satu penasihatnya bilang, kemungkinan besar malam ini di Babilonia ada anak laki-laki lahir yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu Namrud mengeluarkan instruksi yang aneh sekali. Semua anak laki-laki yang lahir malam itu dibunuh, nggak boleh ada yang hidup. Termasuk pada saat itu dengan hikmah Allah yang lahir adalah Ibrahim alaihissalam, dan Azar ayahnya Ibrahim hadir di majelis itu, dan dia tahu kalau ini ada perintah instruksi dari Namrud untuk membunuh anak laki-laki. Maka dia segera pulang ke rumahnya, dia sampaikan pada istrinya, ini Namrud sudah mengeluarkan instruksi semua anak laki-laki lahir malam ini dibunuh, maka selamatkan anak kita ke hutan. Dibawalah Ibrahim alaihissalam ke hutan, dibawa ke hutan. Begitu tiba di hutan, Ibrahim alaihissalam tumbuh besar di hutan. Tentu ada kisah sendiri Ibrahim pada masa kecilnya, saya tidak sedang membahas itu. Saya ringkaskan, Ibrahim alaihissalam sampai dinobatkan menjadi nabi itu nggak tinggal di Babilonia sampai umur 40 tahun. Tadi Namrud menjadi raja umur 30 tahun. Dia sempat berkuasa 40 tahun. 40 tahun itu diakui sebagai Tuhan, terus berkuasa sampai Ibrahim alaihissalam diutus menjadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada peringatan-peringatan dari Allah yang datang kepada Namrud, dari sakitnya dia, dari beberapa hal yang terjadi, tapi dia tetap belum faham, dia nggak engah dengan itu. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengutus Ibrahim AS di umur 40 tahun untuk jadi nabi. Apa yang Ibrahim AS lakukan? Di hari pertama dinobatkan jadi nabi, nggak pakai nunggu, langsung masuk ke Babilonia. Ini saya ringkaskan cerita tentunya. Nabi Ibrahim AS masuk. Nah, di Babilonia itu ada satu kuil besar sekali, kuil yang sangat besar. Di dalamnya banyak patung-patung yang Namrud suruh buat. Ada patung harimau, ada patung burung, macam-macam. Dan di tengah-tengah ruangan itu ada patungnya Namrud yang besar. Disuruhlah masyarakat Babilonia yang bisa ke istana sujud silakan, yang tidak silakan datang ke patung-patung itu. Kemudian mereka boleh memohon, umumnya lah mengajukan, memberikan sesajen dan seterusnya. Kuil ini dijaga oleh satu orang, dan orang ini juga harus orang yang dianggap paling dekat sama Tuhan-Tuhan tadi, patung-patung ini. Jadi kalau ada masyarakat yang memberikan sesajen, memberikan kepada penjaga kuil ini, lalu kemudian penjaga kuil yang meletakkan di dekat ya patung-patung tersebut sesajen apa saja, makanan, hewan sembelihan, masakan, harta dan seterusnya. Berjalanlah bertahun-tahun, Ibrahim alaihissalam datang masuk ke kota Babilonia, langsung datang ke kuil tersebut. Dan tepatnya waktu itu malam hari, ya, di mana mereka lagi menyembah Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka lagi meletakkan sesajen-sesajen di depan patung-patung itu. Kuilnya agak besar, ada jalan kotak di tengah-tengah yang orang bisa keliling minta kepada dewa-dewa yang mereka sudah tunjuk ini. Dewa hujan ada, dewa matahari ada, dewa ini, dewa itu, dewa macam-macam. Maka mereka berikan sesajen kepada penjaga kuil yang mengantar naik ke atas sebuah tembok yang agak tinggi. Untuk ke atas ada tangganya, diletakkanlah sesajen yang diberikan oleh orang-orang tersebut. Ibrahim alaihissalam datang di malam itu yang lagi rame-ramenya orang sembah patung-patung. Apa yang dikerjakan oleh Ibrahim alaihissalam? Beliau masuk ke dalam kuil tersebut, kemudian tiba-tiba naik ke arah ya, si patung-patung yang banyak ini. Dan pada saat itu mustahil ada satu masyarakat Babilonia yang berani mendekati patung, menyentuhnya itu bisa kualat. Itu sudah sebuah dogma, keyakinan pada saat itu. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Ibrahim AS naik dan orang semua kaget melihat ruangan yang sangat besar dikelilingi dengan patung-patung yang dianggap Tuhan. Di tengah-tengahnya itu ada patung Namrud. Ibrahim AS mulai naik, kemudian menaiki patung-patung yang ada di sekitar situ. Dan orang semua kaget melihat Ibrahim melakukan. Siapa orang ini? Nggak ada yang kenal, karena dia dari luar Babilonia. Kemudian dia tiba-tiba mengambil sebuah apel yang ada di situ, disajenkan. Diambil oleh Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian Ibrahim menggigit apel itu. Bukan niat mau makan. Orang semua menyaksikan, ini berani benar orang ini. Mendekati Tuhan saja bisa kualat, apalagi mengambil sesajennya gitu kan. Maka Ibrahim alaihissalam ambil apel itu, kemudian digigit depan mereka sengaja.
Lalu Ibrahim alaihissalam menghadap ke patung itu sambil berkata, wahai yang dianggap Tuhannya masyarakat Babilonia, saya mengambil apelmu, apa kau tidak marah? Kira-kira patung nyaut nggak? Nggak ada sautan. Tapi Ibrahim sengaja, ini keyakinan sudah 40 tahun berjalan. Kata Ibrahim alaihissalam kedua kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, dilihat patung itu, apa kau tidak marah saya ambil apelmu? Nggak ada sautan pasti. Yang ketiga kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apakah kau tidak marah saya makan apelmu? Nggak ada sautan. Ibrahim alaihissalam melakukan perilaku yang lebih dari itu. Apel yang tadi dipegang dilempar ke wajahnya patung itu. Apelnya jatuh. Kita sudah tahu secara akal sehat, mana bisa patungnya marah gitu. Dilempar apel kena wajahnya jatuh lagi. Tapi orang-orang yang sudah meyakini ini punya kelebihan, itu ketakutan. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Tuhannya Babilonia, kau nggak bisa lawan saya. Saya sudah makan apelmu, saya lempar lagi ke wajahmu. Tentu ada, kira-kira patung bisa nyaut? Bisa melawan? Tapi itu banyak keyakinan orang seperti itu. Kalau patung itu luar biasa bagi mereka. Maka yang terjadi, Ibrahim alaihissalam ulangi sampai 3 kali. Apa kau tidak bisa lawan saya? Apa kau tidak bisa lawan saya? Terus 3 kali. Nggak ada sautan tentunya. Lalu Ibrahim alaihissalam mengatakan, kau tidak layak jadi Tuhan. Pindah ke patung sebelahnya. Kan Tuhannya banyak nih. Dewa-dewanya banyak. Patung sebelah lagi sama. Diambil, dilemparin lagi. Kau juga nggak bisa marah, pindah ke sebelah. Kau juga nggak bisa marah, dikelilingi semua patung-patung itu. Termasuk patungnya Namrud. Orang-orang Babylon semua diam. Ibrahim ini keliling mutar kayak huruf U gitu ke ruangan kuil itu sampai terakhir, patung yang paling terakhir. Lalu Ibrahim alaihissalam balik menghadap mereka sambil berkata, wahai masyarakat Babilonia, apa yang kalian sembah ini? Patung-patung yang kalian buat dengan tangan-tangan kalian. Tuhan kalian dan Tuhan saya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Orang-orang Babilonia ini tengah-tengah masih bingung, ini apa sebenarnya? Tuhan dikatakan Allah, tapi di mana Allah itu? Mereka masih diam. Kata Ibrahim alaihissalam, kalau kalian tidak mau beriman kepada Tuhan Allah, maka saya akan melakukan tipu muslihat, ya, satu kegiatan, gerakan untuk Tuhan-Tuhan kalian nih. Karena tadi sudah dilempar apel, kalian masih yakin itu Tuhan, baik, saya akan lakukan yang lebih besar dari itu. Masyarakat Babilonia belum tangkap Ibrahim mau buat apa nih. Tapi mereka sudah sangat takut dengan Ibrahim, karena mereka anggap Ibrahim ini pasti punya ilmu yang hebat. Kenapa bisa Tuhan dilawan gitu. Nggak ada yang berani sama Ibrahim alaihissalam, bubar semua malam itu. Penjaga kuil menjaga di situ. Ibrahim alaihissalam pulang, keluar, nyari kampak. Kembali lagi, semua patung itu dibelah, kepalanya dipotong, tangannya dipotong sama Ibrahim alaihissalam. Semua dirusakin patung-patung itu kecuali patungnya Namrud. Lalu patung-patung yang kecil ini kepalanya ditaruh di patungnya Namrud, tangannya, kakinya sudah hancur berantakan semuanya. Penjaga kuil lihat, tapi dia nggak berani tahan. Ini Ibrahim gila, luar biasa beraninya pada Tuhan-Tuhan. Tuhan dihancurin gitu kan. Maka yang terjadi, berantakan semua di lantai, kotoran, debu-debu, batu dan segalanya, kecuali patungnya Namrud. Dan di patung Namrud ini penuh dengan kepala patung-patung kecil itu semua. Lalu oleh Ibrahim alaihissalam kampaknya ditaruh di tangannya patungnya Namrud. Udah, Ibrahim alaihissalam pergi. Besok pagi mereka mau sembah lagi Tuhan-Tuhan mereka. Lihat sudah berantakan semua. Mereka bilang, siapa yang melakukan ini? Kata penjaga kuil, tuh tadi malam anak yang bernama Ibrahim tuh. Panggil dia, dipanggil. Wahai Ibrahim, apa kau lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Ini semua Allah ceritakan dalam surah Ibrahim dan surah Anbiya ada disebutkan. Kata Allah, kata mereka, apakah kau kerjakan ini? Kau lakukan ini pada Tuhan kami? Kata Ibrahim, yang pegang kampak itu siapa? Kok nanya saya? Itu kan yang besar tuh yang pegang kampak. Tanya dia. Kalau dia bisa ngomong gitu kan.